Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Larissa dari kelompok 12. Ingin menampilkan hasil diskusi kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Sarah Larissa, NIM 2008-7066, dan Asnanto Pratama, NIM 2008-7226. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja menjelaskan presentasi saya. Yang pertama, kita ada rumusan masalah yang harus dibahas penting dalam materi saya, yaitu massa atau penonton. Yang pertama, apa pengertian massa, apa saja jenis-jenis massa, apa saja sifat-sifat massa, dan bagaimana tahapan-tahapan terjadinya kerusuhan massa. Yang bertujuan untuk agar kita mengetahui apa saja pengertian massa, serta jenis, sifat, dan bagaimana cara agar kerusuhan itu tidak terjadi. Yang pertama, pengertian massa. Massa atau cohort adalah suatu bentuk kumpulan individu-individu. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi, dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur, dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak yang berlangsung lama. Ada 3 jenis massa. Yang pertama dilihat dari bentuknya. Yang kedua dilihat dari aktivitasnya. Dan yang ketiga dilihat dari jumlah orang yang ada di dalam massa tersebut. Kemudian ada juga sifat-sifat massa. Sifat-sifat massa terbagi atas 6 sifat. Yang pertama, irasional, yaitu massa yang tidak lagi menggunakan akal pikiran secara jernih sehingga kontrol dirinya hilang. Yang kedua, impulsif, yaitu individu yang mudah tersinggung dan mudah bereaksi terhadap serangan yang diterimanya. Yang ketiga, agresif, yaitu ada kecenderungan yang tinggi untuk penyerangan, menyakiti dan melukai pihak lain dengan fisik maupun lisan. Yang keempat, sugesti, yaitu mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Yang kelima, tidak mampu membedakan antara kenyataan dan khayalan. Yang keenam, destruktif, yaitu adalah kecenderungan untuk berbuat kerusakan. Adapun tahapan-tahapan terjadinya kerusuhan massa. Yang pertama, kondisi tenang. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kondisi tenang yang dimaksud. Yaitu kondisi tenang, massa yang terbentuk karena adanya objek tertentu yang menjadi fokus di mana terjadinya secara kontinu. Pada kondisi ini belum ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang mengarah terjadinya kerusuhan. Yang ketiga, kondisi berkerumun, yaitu kondisi massa yang tenang akan berubah apabila tiba-tiba ada kejadian atau keadaan yang menarik perhatian. Misalnya, kecelakaan lalu lintas, pertunjukan musik, dan beberapa kondisi. Dan dalam kondisi ini, masing-masing individu dapat bertindak sendiri-sendiri ataupun berkerumunan. Yang ketiga, kondisi aktif atau agresif. Massa yang sedang berkerumun ini tidak bisa berubah menjadi massa yang aktif atau agresif apabila munculnya pemimpin yang mengarahkan mereka pada provokator atau yang mempengaruhi mereka. Baiklah, mungkin cuma sekian yang dapat saya presentasikan atas materi saya. Terima kasih apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.